Ya, rencana kenaikan biaya haji 2023 yang diusulkan oleh pemerintah terus juga menimbulkan polemik ya, di mana besaran biaya perjalanan haji 2023 yang dibahas bahkan sejak kemarin di rapat kerja antara Panja Haji Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama juga tidak menemui titik temu. Dan kita akan langsung bahas bersama dengan Ketua Rabita Haji Indonesia, Ade Marfudin. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ini yang terbaru kita sama-sama tahu bahwa Panitia Kerja Haji Komisi 8 akhirnya sepakat dengan usul pemerintah melalui Kementerian Agama di mana besaran biaya perjalanan haji 2023 yang harus dibayarkan oleh calon jemaah yakni 49,8 juta rupiah ya, Pak ya. Ya, Berdasarkan yang saat ini masih terus berlangsung begitu di DPR. Tanggapannya seperti apa, Pak Ade? ya. Yang pertama bahwa kaitannya dengan ketetapan BPIH sudah mulai beranjak turun dari 98 menjadi angka ke 90 itu mulai ada titik terang bahwa pemerintah bersama DPR penetapan BPIH dan BP-nya BP terutama yang ditanggung oleh jamaah harus dibayar oleh jamaah sudah mulai berkurang dari 69 ke angka 50 kurang lebih. Artinya bahwa ini adalah sudah ada upaya serius, upaya yang memang untuk memperjelas bahwa komponen-komponen dalam ibadah haji itu perlu ada pencermatan lebih jauh, lebih tajam. Sehingga bisa diefisiensikan, diturunkan, dan ini demi keberpihakan kepada masyarakat haji tentunya. Bagi kami, selaku yang terus mengawal, mengamati, dan mengkritisi persoalan perhajian, dari sisi pembiayaan, itu tetap kita menuntut adanya BPIH atau BP yang faktual dan rasional. Jangan membuat variabel dari 14 variabel yang ada itu adalah angka-angka yang memang masih debatable. Artinya masih bisa terus diperdebatkan. Hari ini, kalau tidak segera diputuskan, maka juga akan berpengaruh kepada pendeknya waktu pelunasan. Ini juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, oleh DPR untuk segera ditetapkan. Hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan penurunan biaya komponen apa saja, tentunya yang paling besar diakomodasi, kemudian di penerbangan itu yang paling menuai persoalan. Kenapa di penerbangan? Karena penerbangan naiknya adalah dari 29 menjadi 33, itu terlalu tinggi misalnya. Ini kan sudah dikritisi, sudah dilakukan sebuah kajian dan memang alasannya karena afturnya adalah harganya tinggi untuk tahun-tahun 2023. Nah, persoalan di masyarakat ini BP dengan angka 50 masih terlalu tinggi, ini pun akan mempertinggi dana nilai manfaat, karena nilai manfaatnya otomatis akan menjadi 40,2 atau 44,8%, hampir mencapai 50. Artinya bahwa tahun ini nilai manfaat itu juga akan dipakai oleh jamaah yang berangkat tahun ini. Ini sudah hukumnya adalah hukum terus berantai. Jamaah haji tahun ini menggunakan dana manfaat jamaah-jamaah yang sebelum berangkat. Sebaliknya yang berangkat pada tahun 2020 juga menggunakan dana yang 22 menggunakan dana yang terus berantai. Ini kalau tidak segera kita berikan pemahaman kepada masyarakat, apa sih makna haji sesungguhnya? Makna mampu itu seperti apa? Ini harus diperjelas. Kalau dari awal pemerintah dan DPR, BPKH terutama dengan pemerintah melakukan sebuah perubahan-perubahan dari sistem pembayaran haji. Kita sudah menitipkan uang 25 juta. Itu bukan berarti ongkos haji murah. Ongkos haji kita akan mahal. Kalau dibandingkan dengan umroh. Umroh coba 10 hari, 12 hari sudah 35 sampai 40 juta. Ini kita haji ini 40 hari, 35 sampai 40 hari, itu angkanya di atas sekitar 69 atau 50 juta. Artinya kalau dibandingkan dengan berangkat umroh, maka haji ini sesungguhnya adalah murah dalam perhitungan angka realistis nilai ongkos berangkat umroh maupun haji. Baik. Ini perlu dicermati.
Pak Ade, kalau kita bedah lagi komponen-komponen biaya haji yang juga memang harus dipenuhi begitu ya, melalui pembayaran BP maupun yang tadi dana manfaat yang juga dibayarkan atau subsidi oleh pemerintah. Ini komponennya tuh sebenarnya seperti apa sih Pak? Enggak, komponennya kan banyak ya, bukan hanya satu variabel, ada 14 variabel dalam Undang-Undang Nomor 8 2019. Itu jelas ada 14 dan paling besar itu adalah 5 komponen, ada di penerbangan, di akomodasi, catering, masyir atau general service, dan pelayanan. Ini yang cukup besar. Nah, ini yang menjadi perhatian DPR untuk melakukan sebuah pengkritisian yang lebih jauh tentang komponen pembiayaan tersebut. Nah, tentunya di sini kalau kita terus menekan dengan angka yang lebih dasar, ada kekhawatiran bahwa nanti kalau semakin rendah maka pelayanannya semakin rendah. Jamaah lagi yang dikorbankan. Kita tidak mau capaian-capaian yang sudah bagus, sisi pelayanan umum di Arab Saudi, catering, pemondokan, semua yang nilainya sudah di atas 85, karena ada penekanan-penekanan pembiayaan direndahkan, maka kualitasnya menjadi rendah. Ini pun akan berbahaya kepada jamaah yang masa tinggalnya cukup lama di Mekah. Nah, kita tidak mau. Kita ingin semuanya berimbang, bahwa apa yang dikeluarkan ini jasa, bahwa seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh jamaah BP-nya sebanding dengan apa yang didapatkan oleh jamaah. Ini yang perlu transparansi, keterbukaan dari semua pihak. Ini yang kita akan yang perlu dikawal oleh siapapun termasuk DPR yang berdekatan dengan masalah ini. Kalau masyarakat hanya melihat dari kerangka luar saja, bukan tidak masuk ke dalam kerangka dalamnya. Nah, ini yang perlu kita lakukan seperti itu gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak. Kita akan membedah terkait dengan bagaimana kemudian kenaikan biaya perjalanan haji yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Ini juga menimbulkan polemik pro kontra, terutama juga sejumlah jemaah yang tadi sudah memiliki harapan untuk bisa naik haji tahun ini, harus mungkin beberapa akhirnya menunda dikarenakan tidak memiliki biaya untuk menambah kelebihan biaya yang harus mereka besarannya ditambahkan begitu ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Kita akan masih terus membahas ini saja yang baru diputuskan ya. Kenaikan biaya perjalanan ibadah haji 2023, di mana biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah ini di tahun 2023 menjadi sebesar 49,8 juta rupiah. Kita akan langsung bahas kembali bersama dengan Pak Ade, Ketua RHI. Ya, Assalamualaikum Pak, selamat malam. Kita lanjutkan lagi tadi dialognya. Ya. Ada kenaikan ya Pak ya, yang kemudian harus dibayarkan oleh calon jemaah begitu ya. Dimana kalau kita tahu ini ketentuan atau kesepakatannya bagi jemaah haji lunas tunda di tahun 2020 ada 84.000 lebih jemaah yang akan berangkat di tahun 2023, tidak ada tambahan biaya pelunasan. Tapi untuk yang 2022 yang rencananya akan berangkat 2023 ini ada tambahan biaya pelunasan sekitar 9,4 juta. Karena ini kenaikannya sekitar 9,4 juta dibandingkan dengan tahun 2022. Ini satu angka yang cukup besar ya Pak. Terutama untuk di 2023 ini hampir 25 juta harus ditambahkan begitu. Melihat kondisi dinamika seperti ini, banyak juga jemaah yang kemudian merasa ingin membatalkan begitu Pak ibadah hajinya. Kalau Anda melihat fenomena seperti ini seperti apa Pak pandangannya? Ya, yang pertama bahwa perhitungan kecermatan dalam penentuan BP, di mana yang lunas tunda 2020, 21, 22 itu adalah semuanya terkena pembiayaan kecuali yang 2020, 21 9,4, kemudian yang sekarang 23, artinya apa? Bahwa ini sudah diperhitungkan. Ini sebuah pendekatannya adalah keadilan. Adil bagi orang yang sudah dulu tertunda juga cukup lama, harusnya berangkat tidak berangkat, maka digunakan tetap mendapat penambahan biaya beban walaupun tidak sama dengan yang tahun 2023. Ini artinya bahwa sudah ada dihitung secara pendekatan
keadilan, proporsional dari penetapan BP yang harus dibayar oleh jamaah. Nah, persoalannya apa? Persoalannya kan tidak rata, iya, tidak boleh rata. Karena kalau diratakan semua berarti orang berangkatnya tahun 2023 semua. Tapi kalau berangkatnya tahun 2021, itu berarti kan angkanya melihat ke belakang. Nah, ini harus kita cermati. Nah, untuk itu jamaah, calon jamaah haji yang terhormat, saya merasakan apa yang dikeluhkan, kemudian juga disesali kalau ini sebuah penyesalan. Saya pikir ini adalah ibadah yang memang panggilan dan Allah yang menentukan sebuah panggilan ini. Jadi kalau saran, mungkin juga masukan kepada Diyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang sudah menanti, mengharap asa yang sudah panjang, menanti 11 tahun, 12 tahun. Ini adalah dikembalikan bahwa ini ada sebuah proses bahwa Allah panggil kita semua untuk berangkat dengan mungkin tahun ini kecukupan pembiayaan kita belum sampai pada angka yang ditentukan. Kecukupan kita belum sampai ke angka 49 atau 50 juta. Pembalakan belum cukup. Apa solusinya? Pasti Allah punya cara lain untuk kita semua bisa berangkat ke sana. Ada cara lain misalnya mungkin perlu dengan perjalanan umroh yang lebih ringan, lebih mudah. Kalau harus haji ya tentunya tadi ini yang pemerintah sampaikan, DPR bahas dengan pemerintah. Saya pikir sudah berpihak kepada kita, kepada jamaah haji dimanapun berada dengan mempertimbangkan semuanya. Dengan menurunkan pembiayaan dari 69 BP-nya menjadi 50, saya pikir bukan pekerjaan yang ringan. Saya bukan mendukung pemerintah, bukan mendukung DPR, tapi realitas. Karena memang pembiayaan juga di sana naik. Apakah perlu disubsidi oleh APBN? Saya mengatakan bahwa haji bukan perlu disubsidi oleh APBN. APBN untuk keperluan lain, bukan untuk haji. Haji harus tetap menjadi beban pembiayaan perorangan. Karena istitoah itu adalah bukan istitoah gotong royong. Istitoah secara pribadi, personal orangnya. Ini yang perlu kita pahami. Untuk itu Bapak Ibu yang terhormat, saya merasakan itu. Mari kita berbesar diri bahwa ini adalah sebuah panggilan Allah yang sangat rahasia. Untuk itu persiapan diri kita dengan baik. Insya Allah ada panggilan yang mungkin bukan haji tahun ini kalau kita tidak cukup. Karena kita nggak cukup jangan memaksakan. Ibadah itu bukan untuk dipaksakan. Allah tidak akan memberatkan seorang pun dalam beribadah. Termasuk dalam ibadah haji. Ini ya kita pahami. Untuk itu kalau kita belum sampai kepada angkanya berarti kita belum dikategorikan mampu. Belum istitoah. Untuk itu urungkan itu kalau kita memberatkan. Bahkan kalau kita berangkat haji membuat telantar keluarga kita itu tidak boleh. Kita berangkat ke sana tapi orang istri kita, anak kita di rumah merana, terbengkalai, tidak makan itu juga tidak boleh. Untuk itu perhitungan yang kuat apa? Kata Imam Syafi'i adalah perbekalan itu juga adalah perbekalan untuk yang berangkat dan untuk yang ditinggalkan. Jangan sampai kita berangkat jual harta itu ini, jual sawah, jual kebun, pulang jadi haji miskin. Tidak punya apa-apa. Ini yang saya pikir perlu kita berikan penjelasan, pencerahan kepada masyarakat agar paham betul bahwa makna istitoah itu adalah perlu dikedepankan menjadi sebuah kekuatan karena Allah tidak memanggil umatnya untuk yang memberatkan, tapi justru adalah memberikan pemahaman yang luas tentang haji itu sendiri adalah tidak memberatkan, tapi justru adalah memberikan yang jalan tengah untuk kita semua. Baik Pak Ade. Saya kira. Iya Pak. Ya. Kenapa masih? Ya, baik. Terakhir Pak Ade, apa kemudian hal-hal yang kalau kita melihat dari perjalanan ibadah haji yang berlangsung di tahun-tahun sebelumnya dan kali ini untuk persiapan di tahun 2023, apa kemudian yang sebaiknya menjadi catatan dan menjadi bahan evaluasi baik itu dari sisi pemerintah maupun bagi asosiasi muslim atau asosiasi penyelenggara haji dan umroh yang ada di Indonesia begitu, agar kemudian keamanan, kenyamanan dan juga ibadah para jemaah ini bisa berjalan dengan baik. Ya ini pembelajaran yang luar biasa. Pembelajaran haji tahun ini dengan keberanian pemerintah, Kementerian Agama, Pak Gusmen menyampaikan angka sampai 98 juta di awal BPIH-nya. Ini keberanian luar biasa. Membuka celah, membuka wacana berpikir untuk dianalisa oleh siapapun. Sampai turun ke angka 90 juga adalah sebuah pembelajaran untuk kita semua. Artinya apa? Haji perlu dinamis, haji sangat dinamis. Haji perlu banyak dinamikanya. Untuk itu persiapan, perencanaan ke depan yang perlu kita matangkan.
semua penduduk bareng, bukan hanya pemerintah, DPR, BPKH sebagai tempat penitipan dana haji itu harus lebih terbuka, memberikan ruang kepada masyarakat, kepada publik untuk memberikan informasi. Ini seperti apa dikelola. Jangan sampai memberatkan seperti yang tahun ini. Nah, supaya makna istitoahnya terpenuhi dengan cara apa? Ini yang skemanya kita buat. Untuk itu saya mengusulkan tahun ini adalah tahun transisi, pembelajaran tentang BPIH Haji, BP Haji, supaya jamaah paham seperti apa dana itu dikelola, komponen apa yang perlu ditransparansikan kepada masyarakat. Ini yang harus kita buka dengan baik kepada umat, kepada khususnya calon jamaah haji. Untuk itu, bagaimana nilai manfaat digunakan? Nah, ini yang perlu kita juga catat, karena tadi nilai manfaat itu adalah bukan dana pribadi, personal, tapi menjadi dana akumulatif dari seluruh 5,3 juta orang. Ini dana yang terakumulasi dari sekian banyak orang, di mana digunakan tahun ini oleh orang yang berangkat pada tahun 2023 dengan jumlah 221.000 orang, itu menggunakan dana orang yang dalam tanda kutip adalah masih dalam kedudukan hukumnya belum kuat. Karena ini masih bercampur. Harapan saya ke depan adalah yang ongkos haji yang sudah pasti ditetapkan jauh-jauh hari sehingga jamaah punya persiapan yang jauh. Sehingga ditetapkan kalau tahun depan 100 juta, berapa dana jamaah mengendap di BPKH, maka bisa disampaikan secara terbuka. Dana Bapak Ibu di BPKH sudah sekian, kekurangannya silahkan tambahkan, sehingga ketika menaruh uang sebanyak 25 juta setoran awal bisa di top up. Untuk apa? Memenuhi rasa istitoah sehingga tidak merasa berat ketika melunasi. Baik. Sehingga yang tadi Bapak yang kita dengar merasa keberatan karena memang pelunasannya pendek. Tidak jauh-jauh hari pemerintah menyampaikan. Untuk itu solusi yang terbaik, mari kita duduk bareng, selesaikan untuk perbaikan haji yang akan datang. Sungguh sebuah pembelajaran yang amat baik untuk kita semua dalam penyelenggaraan ibadah haji. Baik. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih banyak atas dialog kita malam hari ini. Pak Ade Marfudin, Ketua Robito Haji Indonesia. Kita sama-sama tadi sudah mengetahui informasi terkini bahwa sudah diputuskan ya Pak Ade ya, bahwa kesepakatan antara Komisi 8 DPR RI dan juga pemerintah bahwa besaran BP atau dana haji yang harus dibayarkan oleh jemaah ini adalah 49,8 juta rupiah, sekitar segitu, yang meliputi biaya penerbangan, biaya hidup, dan juga sebagian biaya paket layanan masyair ya Pak ya. Sementara kalau untuk nilai manfaat ini adalah 40 juta rupiah atau sebesar 44,7% ya, yang kemudian menjadi tanda kutip subsidi dari pemerintah. Dan itu tadi dialog kita bersama dengan Pak Ade Marfudin. Bukan subsidi pemerintah, ya, itu adalah dana manfaat subsidi, ya. Oke. Dana manfaat dari sesama jamaah, bukan pemerintah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ade Marfudin atas informasinya pada malam hari ini. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.